Saya Suryo Emanuel Tambah dari Universitas Udayana, mata kuliah Digital Society. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah sering Anda dengar atau bahkan sudah Anda gunakan setiap hari tanpa menyadarinya, yaitu Internet of Things, yang biasa disingkat dengan IoT. Jadi apa sebenarnya IoT? Sederhana, IoT adalah sebuah konsep di mana benda-benda fisik di sekitar kita, mulai dari lampu, jam tangan, kulkas, hingga mesin di pabrik, diberi kemampuan terhubung ke internet. Tujuannya agar mereka bisa mengumpulkan data, mengirim data, bahkan bertindak berdasarkan data tersebut, seringkali secara otomatis. Bayangkan prosesnya dalam beberapa langkah sederhana. Pertama, kita punya perangkat dan sensor. Anggap saja ini sebagai mata, telinga, atau indera peraba di sistem. Sensor suhu mengukur panas, sensor gerak mendeteksi gerakan, dan begitu seterusnya. Kedua, data yang dikumpulkan tadi perlu dikirim. Disinilah konektivitas berperan. Data dikirim melalui jaringan, entah itu WiFi di rumah kita, koneksi seluler seperti 4G atau 5G, atau teknologi khusus seperti LoRa yang bisa mengirim data jarak jauh dengan daya rendah. Ketiga, data itu harus diproses. Data mentah tadi dikirim ke cloud atau server. Disinilah otaknya berada. Data dianalisis untuk mencari pola, mendeteksi anomali, atau mengambil keputusan. Dan langkah terakhir, hasil analisis itu disajikan kepada kita. Inilah aplikasi di smartphone atau dashboard di komputer Anda. Melalui aplikasi inilah kita bisa memantau suhu ruangan dari jauh atau menerima notifikasi jika ada aktivitas mencurigakan di rumah. Contohnya ada di mana-mana di rumah. Kita mengenalnya sebagai smart home, lampu yang menyala otomatis saat kita masuk ruangan. Itu IoT. Di kota, konsep smart city menggunakan sensor untuk memantau lintas secara cerdas atau memantau kualitas udara. Di bidang kesehatan, jam tangan pintar yang memantau detak jantung dan aktivitas kita juga merupakan bagian dari sistem IoT. Tentu saja IoT bukan tanpa tantangan. Ketika miliaran perangkat terhubung ke internet, risiko keamanan menjadi sangat besar. Kita berbicara tentang potensi peretasan dan kebocoran data pribadi. Selain itu ada masalah etika dan privasi. Seberapa banyak data pribadi kita yang sebenarnya dikumpulkan dan untuk apa data itu digunakan? Ini adalah pertanyaan yang penting untuk harus kita sadari. Kedepannya, teknologi ini akan semakin canggih. Trennya adalah menggabungkan IoT dengan kecerdasan buatan atau AI yang disebut AIoT. Sistem ini tidak hanya akan terhubung, tetapi juga pintar, mampu belajar dan mengambil keputusan yang lebih kompleks secara mandiri. Kita sudah di bagian penutup. Pada intinya, IoT adalah jembatan antara dua fisik dan dunia digital. Teknologi ini menawarkan efisiensi dan kenyamanan yang luar biasa. Tapi saat ini kita menikmati semua kemudahan ini, kita juga harus mulai berpikir kritis. Apakah kita sudah cukup melindungi data pribadi kita, dan sejauh mana kita